Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat di SMK Kesehatan Dwi Wisada Bogor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, puji syukur berkat nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berada di lembaga kita dalam rangka mencerdaskan putra-putri bangsa. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang dalam hal ini saya oleh Ibu Siti Marwantus Soleha. Dan yang kedua, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini sedang berhalangan hadir, namun diwakili oleh beberapa wakil kepala sekolah yang dalam hal ini ada Ibu Heni sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan Bapak Ade Jamulain wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Yang berbahagia tentunya Bapak Ibu semuanya, guru-guru hebat di sini yang tentunya saya sangat bangga sekali bisa berada di sekeliling Bapak Ibu semuanya yang tentu dengan penuh optimis kita bagaimana mampu mencerdaskan anak bangsa, mampu mendidik sehingga tentunya ini merupakan sebuah lembaga institusi yang terus harus bersama-sama kita kelola dengan baik. Nah, pada kali ini perkenankan saya sebagai salah satu calon guru penggerak program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan atau memberikan sedikit pengalaman yang tentunya dalam beberapa bulan ini saya sudah mengikuti beberapa pendidikan dalam program guru penggerak ini. Tentunya dari beberapa pendidikan yang memang sudah saya ikuti ini ada beberapa aksi yang memang perlu saya sampaikan di sini, makanya kali ini kita akan mencoba kami akan mencoba memaparkan berkaitan dengan bagaimana kita membangun budaya positif di sini, menyebarkan pemahaman serta penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya pernah mendengar apa itu budaya positif? Ya, sering mendengar kata positif budaya. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan, memberikan pendapat tentang budaya positif itu sendiri? Silakan. Budaya positif. Saya coba ya. Mangga, silakan Ibu Puji. Jadi di dalam budaya positif ini diharapkan kita sebagai guru menularkan atau kita mengajak orang sekitar untuk selalu berpikir positif. Karena dengan berpikir positif maka diri kita sehat, orang lain pun akan terpapar. Oke, kita berikan aplaus ya. Apa yang disampaikan tadi dengan Bu Puji tentang budaya positif itu sudah betul ya, tentang bagaimana kita membangun diri kita, budaya positif yang ada di dalam diri kita dan kita tularkan kepada diri siswa. Jadi di dalam pembelajaran di sini tentang budaya positif kita akan membahas ada beberapa inti ya Bapak Ibu. Ada konsep budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, nanti akan coba saya jelaskan satu persatu berkaitan dengan budaya positif ini. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia.
Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Dan selanjutnya posisi kontrol guru, keyakinan kelas dengan segitiga restitusi. Nah, mungkin ada beberapa kata yang memang saat ini Bapak Ibu sudah sering mendengar, dan ada beberapa juga kata-kata yang memang masih jarang mendengar kata-kata itu, seperti segitiga restitusi. Nah, di dalam pertemuan kali ini saya sedikit akan menjelaskan tentang beberapa konsep inti tentang bagaimana kita membangun budaya positif. Tentunya budaya positif itu sendiri, kita sebagai seorang guru menginginkan ya siswa-siswa kita, anak didik kita memiliki kemauan ataupun motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri sendiri, ya, tanpa harus adanya paksaan, tanpa harus adanya suruhan, ya, terhadap ketika mereka melakukan sesuatu, terutama mereka dalam motivasi belajar mereka seperti itu. Nah, makanya di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membangun namanya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Karena budaya positif ini sendiri merupakan salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka yang saat ini memang pemerintah sedang menggalakkan implementasi IKM ini sendiri. Salah satunya bagaimana kita sebagai individu, sebagai seorang guru mampu menjadi seorang yang memberikan budaya-budaya positif terhadap anak didik kita, seperti itu. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya, yang nantinya kita tularkan ke dalam sebuah komunitas yang ada di lembaga kita ini, ya. Makanya di sini kita mengenal adanya komunitas belajar, ya, komunitas kelas, ya, komunitas lembaga, ya. Contohnya kalau komunitas lembaga yaitu sekolah, stakeholdernya adalah kepala sekolah. Kemudian ada komunitas belajar. Komunitas belajar itu bisa siswa dengan kelompoknya. Ada juga komunitas guru, ya, di mana adanya kolaborasi antar guru mapel ataupun dengan beberapa guru sehingga terjalin sebuah pembelajaran yang tentunya berpihak pada murid. Jadi fungsi daripada budaya positif ini sendiri lebih bagaimana kita membangun karakter siswa, ya, di mana kita ini pembelajaran kita ini harus lebih bersifat berpihak kepada murid. Saat ini yang memang saat ini banyak terkadang kita sebagai seorang guru egois, tidak memikirkan apakah siswa itu senang terhadap apa yang memang kita pelajari atau tidak, apakah siswa itu memang merasa nyaman terhadap pembelajaran yang memang kita lakukan. Jadi disinilah akan kita bangun tentang budaya positif. Nah, di sini saya coba akan memaparkan satu persatu tentang konsep inti dari budaya positif. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Saat ini pemerintah, Kementerian Pendidikan telah menggaungkan berbagai macam pembelajaran dengan gaya paradigma baru. Maksud dari pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Maksud di sini adalah pembelajaran dengan cara mewujudkan, ya, sebuah karakter, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri siswa. Nah, makanya di sini kita kenal adanya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Bapak Ibu ada yang sering mendengar, ada juga mungkin yang baru mendengar. Saat ini kita nanti di kurikulum Merdeka ini kita diajarkan tentang bagaimana kita mengajar dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Maksud pembelajaran berdiferensiasi itu adalah peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila.
Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai among. Apa itu among? Suka mendengar kata among, Bapak Ibu? Kalau among lebih kepada mengayomi. Mengayomi, betul. Ya, among, sistem among. Dia menuntun kodrat siswa, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi saat ini, ketika kita belajar mengajar ini dengan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang memang lebih berfokus kepada siswa, di mana siswa ini setiap orangnya berbeda-beda kebutuhannya, keinginannya itu berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus memahami karakteristik siswanya itu sendiri. Dengan cara tadi kita juga harus menumbuhkan rasa motivasi intrinsiknya, kita menumbuhkan kepercayaan dirinya, kita menumbuhkan rasa kemampuan dia dalam mengeksplorasi berbagai macam pengetahuannya, seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini lebih berpihak kepada murid, di mana dalam pembelajaran ini kita tidak bisa memaksakan, oh pembelajaran saya ini berkaitan dengan sifatnya audio visual atau audio saja. Jadi ada berbagai macam, ada bersifat audio visual, ada abstrak, berbagai macam. Jadi disinilah fungsinya kita sebagai guru melihat dulu dengan cara kita mendiagnosis awal. Ketika kita melakukan pembelajaran, kita diagnosis dulu kebutuhan siswa nih. Dalam satu kelas ada 30 siswa. Nah, ini masuk siswanya yang dia dalam pembelajarannya seperti apa. Jadi ada, bukan dimaksudkan di sini bukan kelas-kelas sebetulnya, bukan oh dia yang lebih pintar, dia lebih ini, tapi sesuai kebutuhannya. Kan banyak siswa ada yang memang ketika belajarnya dia lebih senang bercerita, ada yang dia ketika belajarnya lebih senang membaca, banyak sekali berbagai macam. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, makanya di sini untuk menumbuhkan budaya positif ini sendiri, kita harus merubah pembelajaran kita dengan gaya paradigma baru. Seperti itu. Ada yang pertanyaan dulu sebelum saya melanjutkan? Ya, kalau di sini fungsi daripada pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sering mendengar kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah beberapa siswa menampilkan berbagai macam kreasi-kreasinya, berbagai macam dengan proyek PPP-nya, ya. Nah, di sini ada salah satunya bentuk profil pelajar Pancasila, pembentukan karakter, di mana dengan pembentukan dari profil pelajar Pancasila ini diharapkan, ya, siswa itu mampu pertama Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkomunikasi global, serta bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan selanjutnya ada masalah. Ya, oke, ya, dan bernalar kritis serta mandiri. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah, bahwa dengan membangun budaya positif, dengan merubah pembelajaran dengan paradigma baru, diharapkan siswa kita ini mampu menjadi hal yang disampaikan ini dengan profil pelajar Pancasilanya ini, seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya adalah adanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Ada kesalahan konsep yang memang selama ini kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai seorang guru tentunya ingin mengontrol murid nih. Murid tiap hari kalau mereka berbuat salah, ya kita tegur. Ya, kamu harus seperti ini, jangan lakukan ini. Memang ketika kita laksanakan itu kita sebuah kewajiban kita kontrol. Tetapi pada dasarnya sebetulnya
ini adalah sebagai ilusi saja. Kenapa kita sebut sebagai ilusi guru mengontrol murid seperti itu? Pada dasarnya guru ini tidak bisa mengontrol murid, karena yang bisa mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Yang bisa menjadikan murid itu dia bisa melakukan sesuatu itu atas dasar keinginan pribadinya. Makanya disitulah adanya motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri mereka. Seperti itu. Nah ini yang pertama, miskontrol. Sehingga ketika kita memaksakan kehendak kita harus, murid itu harus melakukan sesuatu, pada dasarnya iya mereka melakukan, tetapi apakah dalam jangka waktu yang lama mereka akan bisa terus mengikuti kita? Kalau kitanya tidak ada, gurunya juga nggak ada, kita lakukan lagi sesuatu. Nah itu salah satu yang memang saat ini mungkin salah dalam persepsi kita bahwa kita bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh, kalau kita lagi merayu murid, membujuk ataupun kita menasehati, memang yang sifatnya positif ya, dengan bujukan-bujukan kita. Ini memang bisa kita lakukan. Murid itu akan mengikuti apa yang memang kita lakukan. Tetapi itu semuanya ketika dalam diri siswanya itu, dalam diri muridnya itu tidak ada motivasi intrinsik, motivasi dalam diri sendiri, dia berubah, dia melakukan sesuatu, ini akan kembali lagi. Banyak sekali kejadian-kejadian kita sudah memanggil nih guru BK, wah kita berikan sesuatu yang pemahaman kita berikan mereka nasihat yang baik, yaitu penguatan positif. Nah itu memang awal mereka seperti itu, tetapi ketika kalau di dalam dirinya tidak ada, dia akan berubah lagi. Nah seperti itu. Banyak lagi juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terkadang seperti ini, banyak kita sebagai seorang guru, kita menyampaikan kepada mereka tentang kamu salah, kamu jangan melakukan itu, ayo berubah, jangan sekali-kali lakukan itu. Nah ini adalah ilusi tentang bahwa membuat rasa bersalah. Akhirnya kan mereka merasa bersalah. Dianggap kita dengan mereka beranggap bersalah akan menguatkan karakter mereka. Mereka tidak akan berubah. Padahal pada kenyataannya setelah mereka kita berikan rasa bersalah, ini akan menambah rasa beban mereka. Akhirnya mereka nanti terjadilah situasi di mana mereka akan berontak seperti itu. Nah ini miskonsepsi yang memang perlu kita pahami bersama-sama sebagai seorang guru. Bagaimana saat ini apa yang memang nanti kita akan lakukan, apakah itu betul atau tidak, nanti kita akan pelajari beberapa materi selanjutnya. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebagai seorang guru kita merasa dewasa nih, kita berhak memaksa mereka. Mereka harus mengikuti aturan sekolah, mereka harus mengikuti upacara bendera harus wajib, kemudian wajib menggunakan seragam. Kata memaksa ini sebetulnya bukan secara ilusi, itu adalah konsep yang salah, bukan kontrol yang suatu konsep yang salah memaksa itu. Karena tadi lebih kepada bagaimana seorang guru itu harus menumbuhkan rasa ataupun motivasi yang ada di dalam diri siswa. Kalau udah ada motivasinya, udah ada rasa percaya dirinya, mereka tentunya akan berbuat sesuai dengan keyakinan universalnya, ya, keyakinan kebajikan universal seperti itu. Apa kebajikan universal? Nanti kita bahas. Mengubah paradigma. Sekarang saat ini kita sudah harus merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Contoh begini, dalam realitasnya kebutuhan kita sama. Dianggapnya nih kalau kita mengajar, ya kita sebagai seorang guru di hadapan siswa, kebutuhan mereka itu sama masing-masing. Padahal pada kenyataannya teori kontrolnya, realitasnya
kebutuhan itu berbeda-beda. Tadi yang saya sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bahwa siswa itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita fasilitasi. Adanya perbedaan-perbedaan yang memang perlu kita pahami masing-masing. Karena dengan kita memahami kebutuhan siswa, kita akan lebih mudah dalam menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu tentang teori kontrol. Kemudian kita melihat semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mengajar, pikiran kita sama. Pokoknya apa yang saya sampaikan kepada siswa, gambaran kita, mereka mampu memahami. Padahal mereka itu berbagai macam latar sudut pandang. Ada yang latar belakangnya mereka lagi di rumahnya punya masalah, ya. Ada yang memang mereka tidak ada masalah sama sekali, dia fokus. Ada yang ketika dia di dalam pembelajarannya itu males-malesan, masing-masing. Nah, disitulah perlunya kita harus setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, gitu. Ya, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi ada suatu pemaksaan, kita coba rubah nih ketika kita mengajar, kita rubah pandangan mereka itu agar sama kepada kita. Nah, ini kan suatu sifat pemaksaan, tidak bisa seperti itu saat ini. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berikan dulu secara teori kontrolnya itu, kita berusaha memahami dulu nih pandangan orang lain nih tentang dunia seperti apa. Kalau mereka sudah diberikan kita sudah memahami pandangan mereka masing-masing, maka itu akan lebih mudah dalam mengontrol mereka, dalam melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, terus selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang saat ini banyak konsep yang salah dianggap. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, udah dianggapnya dia buruk. Dia dianggapnya, wah, anak ini mah udah selalu ini. Memang saya sebagai seorang guru, alhamdulillah saya sudah berpengalaman lumayan dari tahun 2004 saya mengajar. Ketika sebelum saya melaksanakan kegiatan program bergerak ini, saya menganggap anak yang salah ya udah salah aja. Oh, dia benar. Padahal setiap anak itu ketika melakukan sesuatu, mereka itu memiliki tujuan. Ada tujuannya, ya. Jadi kita jangan menganggap suatu kesalahan itu sebagai suatu hal yang buruk, tapi kita lihat dulu. Nanti kita akan belajar beberapa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya dia lagi, kalau misalnya dia bolos, ada dia tujuannya. Apakah malas? Ya. Nah, dari malesnya itu kita cari permasalahannya. Jadi jangan langsung disalahkan. Semua manusia pasti memiliki salah. Ya, kita sebagai manusia tempatnya salah dan dosa. Nah, tetapi bagaimana kita sebagai sekarang menjadi seorang pendidik harus melihat dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari kesalahan siswanya saja. Jangan menjudge bahwa mereka itu, wah udah memang nggak benar, udah perilaku dia mah udah nggak akan bisa diperbaiki. Seperti itu. Dengan kita menimbulkan motivasi intrinsiknya, maka apa yang nanti keinginan kita bisa diharapkan untuk kepada siswa itu mudah-mudahan lebih mudah kita mengarahkan siswa. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tadi ada miskontrol bahwa diri kita bisa dikontrol. Memang secara ini bahwa dianggapnya diri kita itu bisa dikontrol, padahal sebenarnya tidak. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu makanya diri kita sendiri. Begitupun siswa. Jadi kita anggap siswa itu sebagai diri kita pribadi. Jadi kita tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol diri itu adalah diri sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika dibujuk anak-anak itu, kemudian akhirnya dipaksa. Setelah masih nggak bisa, dipaksa anak berbuat salah, dipaksa terus.
ya pada saat bujukan gagal. Padahal bisa kita lakukan dengan cara apa? Kolaborasi. Apa kolaborasi? Kerjasama, komunikasi. Kita melakukan berbagai dengan stakeholder di sini, dengan berbagai ada di sini bagian kesiswaannya, ada BK-nya, ada wali kelasnya. Nah inilah perlunya adanya kolaborasi dengan semua komunitas yang ada di kita. Jadi jangan dengan adanya permasalahan yang ada pada siswa itu kita menganggap udah semuanya tidak bisa dilakukan, kita paksa mereka. Tetapi dengan ada kolaborasi dan konsensus kesepakatan bersama antara semua pihak yang ada di lembaga ini, menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa nih pilihan-pilihan baru? Kita ciptakan peluang-peluang baru untuk menangani permasalahan ini. Makanya ketika kita menangani permasalahan yang ada pada siswa, ada baiknya kita tidak bisa memutuskan sendiri. Kita berikan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga nanti akan ada pilihan-pilihan baru dalam menangani masalah. Ya. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, terkadang kalau kita sebagai seorang guru, menang atau kalah, banyak selama ini kita berpikirnya menang kalah. Tetapi saat ini di teori kontra itu model berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi kita cari yang si A memiliki solusi yang baik, pihak kita itu memiliki solusi yang baik. Jadi jangan ada yang menang, ada yang kalah. Misalnya siswa dikeluarkan, ini kan ada salah satu menang dengan kalah, begitu. Nah kita cari dulu menang dengan menang, sesuatu yang memang bisa membuat semuanya nyaman, seperti itu. Nah ini tadi tentang teori kontrol, ya. Selanjutnya, apa yang kita di sini adalah tentang disiplin positif. Bapak Ibu sering mendengar disiplin. Apa sih itu disiplin positif yang akan kita bangun di lembaga kita ini? Pertama, disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Unsur utama dalam budaya positif nih, dengan anak-anak berdisiplin, gurunya berdisiplin. Apa sih disiplin positif? Contohnya siapa? Yuk, yang tahu disiplin positif. Bapak Ibu, ada yang bisa menjelaskan tentang disiplin positif? Bagaimana penerapan disiplin positif itu? Ya, untuk siswa sendiri. Datang tepat waktu, menggunakan seragam yang baik, terus mengerjakan tugas, saling menghormati, menghargai, itu disiplin positif, Bapak Ibu, ya. Makanya di sini disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Jadi bagaimana siswa itu dituntut untuk terus belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa nih nilai-nilai yang diyakini? Jadi Bapak Ibu semuanya, tentunya dengan adanya motivasi intrinsik daripada siswa itu sendiri, ya, setelah kita bangun motivasi diri di dalam siswa itu, akan tumbuh nilai-nilai yang diyakininya. Apa nilai-nilai? Nilai-nilai kebajikan, ya, sesuai kesepakatan mereka nih. Karena tadi kalau adanya pemaksaan daripada siswa, adanya aturan-aturan yang dia harus seperti ini, mereka tidak bebas melakukan sesuatu. Tetapi dengan adanya dengan mereka memiliki tanggung jawab terhadap nilai-nilai yang diyakininya, karena nilai itu berdasarkan keyakinan. Contoh, kita beriman kepada sebagai agama Islam, kita beriman kepada Allah. Tentunya kita meyakini apa yang harus kita lakukan, ya, dengan nilai-nilai yang kita yakini. Seperti itu, ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu tadi bukan pemaksaan. Dengan mereka disiplin, mereka akan mendapatkan reward. Dengan mereka tidak disiplin, mereka akan mendapatkan hukuman. Jadi
dengan mereka menumbuhkan disiplin positif ini, mereka tidak mengharapkan adanya imbalan. Jadi atas motivasi diri sendiri, itu menumbuhkan kesadaran dalam diri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi jangan sekali-kali lagi kita sebagai seorang pendidik menerapkan disiplin positif. Nanti kalau kalian disiplin, Bapak akan berikan ini, Bapak akan berikan ini. Itu akhirnya disiplin itu bukan berasal dari dalam dirinya, tapi dari orang lain atas pemaksaan kita. Apakah kedepannya tanpa kita berikan lagi itu mereka akan seperti itu, Bu? Pastinya untuk jangka kedepannya mereka akan berubah. Tetapi kalau sudah ada motivasi dalam diri sendiri, ini akan menjadikan mereka berbudaya. Nah, makanya budaya positif itu salah satunya disiplin positif. Itu ya. Ini yang tentunya harus sama-sama kita sebagai seorang pendidik merubah cara pandang kita dalam mendidik siswa, dalam memperlakukan siswa sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Apalagi di kita banyak latar belakang yang berbeda-beda sehingga perlu penanganan khusus. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dalam dirinya. Mereka saya kalau tidak melakukan ini saya akan malu sendiri gitu. Sehingga mereka berperilaku mengacu nilai-nilai kebajikan. Tadi apa nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai yang baik yang tentunya bisa kita aplikasikan di dalam dalam lembaga kita. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, ya, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, dari sini ada dulu tanggapan, silakan. Kita sistemnya tanya jawab saja Bapak Ibu. Kalau ada yang masih belum mengerti atau masih bingung terhadap konsep-konsep ini. Konsep ini merupakan konsep yang dari beberapa tokoh pendidikan, salah satunya Ki Hajar Dewantara dalam implementasi kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana nilai-nilai kebajikan. Tadi sudah saya beberapa jelaskan. Dengan adanya mereka motivasi intrinsik mereka akan meyakini nilai-nilai kebajikan mereka. Nilai yang disepakati bersama, nilai-nilai kebajikan itu. Jadi antara komunitas kelas ini, misalnya sebagai wali kelas, kita harus meyakini bersama-sama nih, disepakati bersama tentang nilai-nilai apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita terapkan di dalam komunitas kelas ini, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Seperti itu ya. Contoh nilai kebajikan institusi. Jadi ada beberapa institusi ataupun organisasi yang menyatakan tentang nilai-nilai kebajikan. Pertama, dari institusi Profil Pelajar Pancasila, nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu harapan kita sebagai seorang pendidik, kita siswa-siswa kita mampu memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal, yaitu salah satunya berakhlak mulia, berkebinekaan global. Apa berkebinekaan global? Mereka tidak membeda-bedakan latar, semuanya sama, latar suku bangsa gitu ya. Gotong royong. Nah, di sini perlu di nilai-nilai mereka itu ketika mereka ada kegiatan-kegiatan sekolah saling bergotong royong. Kemudian nilai mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan universal, dan ini perlu adanya kita sosialisasikan. Sebagai seorang guru harus punya nilai-nilai ini sebagai seorang siswa. Yang kedua adalah dari institusi primary year program, ya, ada toleransi, saling rasa hormat, terus integritas, mandiri, menghargai, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Ini ya, percaya diri. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, tentunya kita sebagai seorang pendidik menginginkan siswa-siswa kita bukan hanya
pintar dalam bidang akademik saja, tetapi mereka setelah mereka lulus mereka memiliki keterampilan hidup. Keterampilan hidup ini tentunya penting demi juang mereka ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dengan mereka dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang perlu Bapak Ibu semuanya sampaikan kepada seluruh siswa, ya, anak didiknya, sehingga mereka dalam meyakini keputusan-keputusan dalam berperilaku mengikuti nilai-nilai kebajikan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita melihat tentunya sebagai seorang manusia, kodratnya sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Bapak Ibu, ketika dilahirkan, anak didik kita dilahirkan, mereka sudah mulai memiliki kebutuhannya. Ada kebutuhan dasarnya. Kita kebutuhan primernya, ya, ada kebutuhan pokoknya, kebutuhan sampingnya berbagai macam. Salah satunya di sini kita lihat kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, kita kebutuhan dasar kita, ada yang ingin menjadi pemimpin, ada yang ingin menjadi orang yang dihargai, ada yang kebutuhan dasarnya dia selama ini ketika dia berpendapat ingin didengar, ketika dia berbicara. Itu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia. Dan kebutuhan dasar itu mau tidak mau ini memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun kita melihat kepada anak didik kita. Kebutuhan dasar mereka ini berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang sudah terpenuhi, ada juga yang belum terpenuhi. Misalnya Bapak Ibu anak didiknya di dalam kelas ini, ada yang memang kebutuhan dasar dia mulai dia terpenuhi oleh orang tuanya. Dia dari sandang pangannya terpenuhi. Tapi dari segi ketika dia belum mempunyai rasa percaya diri nih, Bapak Ibu. Berarti kan kebutuhan dasar dia ini masih perlu ada ditimbulkan. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar yang memang setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, makanya perlunya kita sebagai seorang guru memahami dulu ketika anak itu berbuat salah, ketika anak itu melakukan kesalahan di dalam kelas maupun di luar kelas, mereka itu kita lihat dari kebutuhannya apakah sudah terpenuhi atau belum, seperti itu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu. Selanjutnya, ini 5 kebutuhan dasar hidup yang tentunya kita sebagai seorang pendidik perlu paham. Kita memerlukan itu semuanya. Kita sebagai seorang terutama siswa memerlukan ini semuanya. Ya, tidak bisa tidak. Ini adalah hak dasar kita sebagai seorang manusia. Kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Tentu kita sebagai seorang manusia, ya, sebagai kita melihat juga kepada anak didik kita, mereka itu tentu butuh makanan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, kesehatan. Itu semuanya. Kita pun sebagai seorang guru tentu itu butuh semua. Itu adalah hal yang memang wajar. Dan ketika kita melihat berbagai macam permasalahan yang ada di sekolah ini, berbagai permasalahan yang terdapat pada siswa kita juga harus paham dulu apakah dari tiap harinya mereka dari makanannya mereka sudah terpenuhi apa belum. Ya, misalnya ada yang memang dalam sehari mereka baru makannya hanya sekali, ya, terus pakaiannya buat belanja, buat makan saja, buat beli pakaian saja dia dalam setahun itu hanya sekali. Nah, ini juga
kita perlu paham kebutuhan hidup setiap siswa kita berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi tidak bisa menyamakan, tidak bisa kita samakan ketika kebutuhan hidup kita sudah bagus, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, apakah anak didik kita itu sama? Tidak. Makanya kita juga harus perlu melihat ke 5 kebutuhan dasar hidup mereka. Sehingga apa kesalahan yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Tadi, kenapa memiliki tujuan? Tujuannya salah satunya dari apakah kebutuhan hidup mereka ini sudah terpenuhi apa belum? Kalau sudah terpenuhi, maka mereka ngapain juga melakukan itu? Contoh, mereka banyak sering kabur, sering tidak masuk kelas. Nah, bisa jadi dari 5 kebutuhan dasar inilah mereka belum terpenuhi. Makanya kita sebagai seorang guru harus memahami karakter mereka, harus paham adanya kolaborasi. Siapa dengan siapa? Dengan orang tua. Dengan siapa? Dengan pihak sekolah, seperti itu. Nah itu ya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya mereka rasa diterima. Apakah ketika di dalam suatu kelompok itu ada, kita mengenalkan karakter siswa itu, ada yang dia hanya pendiam saja, buat menyampaikan pendapatnya aja dia nggak malu. Ya, kenapa ini? Berarti rasa diterima itu di dalam dirinya itu masih pesimis dia. Wah, saya mah ntar kayaknya saya mah nggak akan diterima di lingkungan ini. Oh, ini mah anak-anak ini semuanya. Nah itu perlu kita sadari ya, dipedulikan. Nah, ada anak-anak yang kadang sering menyapa, Pak, ini Pak saya sakit banget. Itu tandanya mereka yang dipedulikan, karena mungkin kebutuhan dasar hidup di orang tuanya itu dia merasa apa? Kurang perhatian atau ya broken home seperti itu. Nah ini perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian berbagi, bagaimana siswa diajak saling berbagi. Ketika dia punya sesuatu rezeki di mana, kita saling berbagi. Begitupun dengan Bapak Ibu guru semuanya. Ketika Bapak Ibu guru semuanya punya sesuatu yang memang ini, apa salahnya kita saling berbagi? Nah itu salah satunya. Kemudian bekerja sama. Bagaimana kita menemukan kebutuhan dasar kita itu mampu bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, terkadang kalau kita lihat, silakan anak-anak bagi kelompok masing-masing. Jadi ada juga yang saya mah nggak mau sama yang kelompok ini, dia mah jangan yang itu Pak, saya mau gini. Nah ini akhirnya dari ketika mereka tidak menjadi bagian dari dalam kelompok itu, akan timbullah sesuatu permasalahan. Mereka melakukan sesuatu. Jadi Bapak Ibu ya, sedikit ada gambaran. Jadi antara tadi materi satu dengan yang lain itu saling berhubungan nanti Bapak Ibu. Kemudian kita sebagai seorang yang tentunya sebagai guru yang kebutuhan dasar kita yang selanjutnya adalah penguasaan. Ya. Nah, penguasaan. Di sini kita tentunya ada harga diri. Apa harga diri itu? Kita ingin dihargai. Tentu semuanya ingin dihargai. Begitupun anak murid kita. Nggak mau mereka diremehkan. Mereka punya harga diri. Ya. Kemudian keinginan untuk dianggap. Mereka ketika mereka mungkin, Pak, saya mau bertanya ini. Kalau misalnya kita ajukan, berarti kan kebutuhan mereka itu tidak terpenuhi oleh kita. Makanya semuanya itu perlu juga kita paham. Ya, sebagai seorang guru, mulai dari bertahan hidupnya, kasih sayang, penguasaan. Setiap orang itu memiliki ini semuanya. Kemudian memimpin. Tentu seorang itu ingin menjadi pemimpin di dalam kelompok, pemimpin rumah tangga, yang memimpin dalam suatu organisasi, memimpin jadi dalam daerah, semuanya ingin. Ya, nah di situ berprestasi. Nah, siapa yang tidak ingin berprestasi? Begitupun seluruh siswa, anak didik kita pasti ingin berprestasi. Kita pun sama ingin berprestasi. Kita ingin di mata pimpinan, di mata orang lain, ingin memiliki segudang prestasi. Nah, ini kebutuhan hidup yang memang tidak mau tidak mau ini selalu berjalan dalam kehidupan.
kemudian kita diakui di dalam komunitas kita, di dalam sebuah di malam masyarakat, didengar. Nah, kalau kita lagi curhat nih, tapi kita ketika curhat kepada teman-teman, kita diajukan apa perasaan kita. Begitupun dengan siswa anak murid kita, ketika mereka curhat, ketika mereka menginginkan sesuatu yang pengen didengarlah apa yang mereka ini, tetapi kita tidak dengarkan kebutuhan mereka, apa yang mereka ini menjadi penyebab. Jadi 5 kebutuhan dasar ini kadang menjadi hal-hal penyebab mereka perilaku yang tidak baik. Seperti itu, perilaku yang menyimpang. Nah, adanya kebebasan. Tentu seorang ini ingin memiliki kebebasan. Ya, mereka ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, ini bukan hanya anak kecil saja Bapak Ibu. Ya, orang tua, orang dewasa, anak didik kita teman-teman pasti ini yang paling ini. Mereka masih ingin bermain, tentu itu hal wajar. Bukan jadi hal lumayan kalau orang tua. Ya, emang selama ini kita juga sebagai anak ketika kita masih usia-usia kecil kan memang ini dunianya bermain. Ya, ini adalah satu kebutuhan itu. Ya, wajar mereka mungkin masih ingin bermain. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru mampu mengarahkan dari kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Humor, ada yang memang suka bercanda, kelewatan, ya tanpa lagi dalam situasi situasi formal akhirnya dia bercanda. Nah, jadi ada juga seperti itu. Kemudian antusias. Jadi dia dalam mengikuti kegiatan, wah Pak, saya duluan. Ada juga yang memang terus dia tertawa, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, ini semuanya perlu adanya dalam menanggapi, memahami karakter siswa itu. Dari kebutuhan dasar itulah kita harus pahami apakah mereka sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar itu, apakah belum. Sehingga setiap perilaku mereka, dari perilaku menyimpang itu, kita harus bisa pahami apakah mereka sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, apakah belum. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Tadi di dalam diri ya, semuanya ini kita punya motivasi. Ya, tentunya kita makan aja kita harus ada motivasi, Bapak Ibu. Kita mau tidur aja ada motivasi. Ya, mau mandi aja ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi, malas mandi, nggak mau mandi kayak orang gila. Ya, kalau dia nggak punya wilayah, udah malas mandi. Makan aja motivasi. Ya, nah motivasi itu dibagi menjadi 2. Ada motivasi intrinsik dengan ekstrinsik. Ya, apa itu motivasi ekstrinsik? Nah, ini yang motivasi intrinsik adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi kalau di dalam dirinya ada motivasinya ekstrinsik, maka yang diharapkan oleh orang itu, siswa itu adalah karena dengan dia melakukan sesuatu karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan. Tapi kalau motivasinya di dalam diri sendiri, udah tidak ada lagi namanya dia mengharapkan imbalan, takut akan hukuman, seperti itu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menjadi yang mereka inginkan sendiri. Kalau motivasinya sendiri, ya kayak kita aja. Kita punya motivasi sendiri untuk maju. Ya udah kita lakukan apapun yang memang kita mau. Ya, kita berusaha dengan baik, kemudian kita bekerja dengan tekun. Kita menjadi seorang guru yang memiliki integritas yang baik, seperti itu. Nah, dan menghargai diri sendiri, kita hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi nilai-nilai keyakinan. Apa sih nilai-nilai keyakinan? Tadi nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang memang ada di dalam diri sendiri yang positif. Itu Bapak Ibu.
Nah, kalau kita sudah siswi kita sudah memiliki motivasi intrinsik ini, maka ini pun tidak menjadi hal yang memang mereka takutkan ataupun yang mereka inginkan. Ya, karena mereka ingin menjadi diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, gitu. Selanjutnya, nah kita lihat sekarang setelah adanya motivasi intrinsik ekstrinsik, terkadang di dalam suatu lembaga kita mengenal ada namanya hukuman. Ini kurang terlihat ya, saya bacakan. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, apa perbedaannya? Apakah ini sama semuanya? Selama ini kan kita dia dapat hukuman nih. Oh, kamu tahu gak konsekuensi dari apa yang telah kamu lakukan? Oh, kamu pokoknya harus melakukan ini. Nah, kita lihat hukuman. Kalau selama ini kita melakukan di dalam proses pembelajaran, ketika kita menghadapi siswa, kita melakukan hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan sesuatu, kita langsung hukum. Misalnya mereka dijemur, tidak melakukan upacara, dijemur tuh. Itu adalah hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Jadi murid itu tidak dilibatkan dalam proses hukuman. Oh, nanti kalau misalnya mereka tidak melakukan sesuatu, ini kan biasanya hanya internal saja beberapa guru. Kita tidak libatkan tuh mereka. Jadi pokoknya kalau misalnya siswa melakukan sesuatu, ini nanti mereka dapat hukumannya ini. Itu bersifat satu arah. Jadi hanya kita saja. Mereka pokoknya kamu mau nggak mau harus ikutin itu. Kamu tidak pakai seragam, segera beli ke koperasi misalnya, atau tidak boleh masuk kelas misalnya, tidak pakai atribut misalnya. Nah, berupa hukuman fisik dan psikis tuh tadi. Berupa hukuman fisik dan psikis. Berupa tadi kalau dijemur, mereka diberikan suruh menulis, terus diberikan psikis merekanya merasa bersalah tadi yang disampaikan sebelumnya. Nah, ada lagi kata konsekuensi. Ini kan sekarang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi ketika kita sebagai di lembaga pendidikan, kita membuat konsekuensi nih. Ketika siswa tidak masuk kelas dalam beberapa hari, maka mereka konsekuensinya akan mendapatkan, misalnya tidak masuk pembelajaran Bapak Ibu nih 3 kali pembelajaran, maka konsekuensinya mereka akan mendapatkan nilai kurang baik misalnya. Itu konsekuensi, dan mereka terencana nih, sudah ada kesepakatan antara masing-masing, apakah siswa dengan guru atau wali kelas dengan siswa dengan anak didiknya. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi dari konsekuensi itu murid itu gak nyaman. Ya, saya kalau nggak masuk, padahal kita tidak tahu ketika mereka tidak masuk, tidak mengerjakan tugas, mereka malas-malesan. Apa yang menjadi penyebabnya itu? Apakah tadi kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, motivasi intrinsiknya itu masih belum timbul? Seperti itu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu santai aja sambil silakan sambil makan, sambil ini ya. Kita sifatnya jangan satu arah nih. Sebetulnya saya inginkan itu ada pertanyaan, ya Bapak Ibu. Tadi sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tadi teori kontrol, sikap guru itu memonitor murid itu sebetulnya miskonsepsi. Jadi di dalam konsekuensi itu kita lihat nih, kalau siswa ini ya, si anak ini terus saya pantau nih, kalau dia berbuat salah dia nggak masuk, udah nih saya tandai. Nah, itu kan sebagai memonitor ya. Nah, sekarang restitusi ini hal yang baru. Saya aja selama ini lama mengajar baru kenal namanya restitusi. Nah, apa ini? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi
ketika ada salah satu siswa kita melakukan kesalahan, itu kita tidak menjudge, kamu salah, harusnya kamu ini, gitu. Kita di sini adalah proses menciptakan kondisi. Kita ciptakan dulu kondisinya. Kenapa mereka untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid, ya, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi gini, Bapak Ibu, tadi ketika siswa-siswi kita ini memiliki keyakinan-keyakinan, nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Tentunya mereka apa yang diyakininya nih? Oh, dalam keyakinan dalam dirinya, saya tidak akan telat dalam belajar, misalnya dalam datang tepat waktu. Saya menghargai setiap pendapat teman-teman. Saya menghormati guru. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah ini misalnya. Nah, itu kan nilai-nilai mereka yang ini, yang nilai-nilai positif yang terus mereka inginkan, ya, di dalam diri dia. Makanya di sini proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mereka cari solusi sendiri nih untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi apa nih? Ketika mereka punya salah, kita cari stabilkan identitas, ya, kita cari bersama-sama pemecahan masalahnya dari permasalahan mereka. Itu namanya restitusi. Makanya nanti kita mengenal adanya segitiga restitusi. Ya, selanjutnya kita lihat tadi, kita lihat miskontrol, ya, kontrol guru. Sekarang ada 5 posisi kontrol guru nih. Kita sebagai pendidik kita memiliki 5 kontrol guru. Yang pertama, ini sebagai pembuku. Ini sebetulnya warnanya mah bukan kayak begini nih, merah, ada warna ungu, ya. Ya, ininya ya, proyektornya. 5 posisi kontrol guru. Bagaimana kita sebagai seorang guru ini, posisi kita ini sebagai apa? Apakah sebagai pembuku? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Sebagai pemantau atau manajer? Nah, dari 5 posisi kontrol, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu. Kasus, contoh ada siswa ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera nih, kan banyak nih di kita, ataupun dia datang terlambat. Kalau posisi kontrol sebagai seorang guru, sebagai penghukum nih ya, hormat pada bendera selama 1 jam misalnya. Nah, berarti posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini di penghukum nih. Kalau kita suruh hormat pada bendera selama 1 jam, nah ini kita sebagai posisi kita ini sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, lari sekeliling lapangan 10 kali. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, kemudian itu kan, makanya konsepsi inilah yang saat ini harus kita bersama-sama rubah. Membuat merasa bersalah. Nih, ini posisi kontrol ini kita, karena guru, wah biarin, yang penting dia merasa bersalah aja, yang penting dia tertekan nih. Ntar dia karakternya akan berubah gitu, menguatkan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Berapa kali ibu bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, kata mengecewakan itu kadang membuat mereka tertekan, merasa bersalah. Oh iya, saya merasa bersalah Bu, gitu. Nah, ini berarti posisi kontrol kita sebagai seorang pembuat merasa bersalah, gitu. Kemudian ada posisi kontrol yang selanjutnya sebagai teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Misalnya Bu Moni, ayo dong, kan Bu Moni mah seperti ini ya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu berarti posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Nah, selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Berarti tadi ketika ada konsekuensi, dia memantau, selalu memantau nih. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau.
pemantau. Selanjutnya ada posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi mana yang paling bagus dari kelima posisi kontrol itu? Ayo, menurut Bapak Ibu. Sebagai teman. Kalau saya Sebagai teman. Oke. Siapa lagi? Sebagai manajer. Oke, nggak apa-apa. Masing-masing ini. Jadi tadi ada pembuku, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Oke, siap. Sekarang kita coba nih ya, satu persatu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Silakan tebak, termasuk posisi apakah aku ini? Pembuat merasa bersalah. Coba kita lihat. Oke, bagus. Ya, jadi berarti kan bagus tuh tadi ya, kita udah tahu. Sekarang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai pemantau, coba kita lihat. Sebagai penghukum. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi. Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke, sudah tahu. Sebagai teman. Oke. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu mencari solusi, jadi tidak langsung memberikan anak-anak itu merasa bersalah, merasa terpantau ini. Jadi dia lebih dipersilakan mencari solusi. Betul untuk ini ya. Siap. Selanjutnya ada satu lagi nih. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Coba. Sebagai apa nih? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau kita lihat. Oke, sip ya, bagus ya. Sekarang ini jadi, udah berarti tadi itu ya tentang 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu sudah paham sekarang. Jadi kita itu sebagai seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Ketika kita menghadapi siswa, apakah kontrol kita sebagai penghukum, ya, apakah sebagai pemantau, teman, ataupun sebagai manajer, seperti itu ya. Nah, saat ini kita akan ke materi selanjutnya tentang hanya tinggal 2 materi lagi setelah ini, keyakinan kelas. Bapak Ibu mungkin masih bingung nih, apa sih keyakinan kelas? Tapi ada juga mungkin yang udah paham nih. Coba siapa yang tahu keyakinan kelas? Silakan. Sebetulnya saya nggak tahu ya Pak, ya. Tapi saya pernah dengar dari gurunya anak saya. Oke, siap. Kebetulan saya masuk ke grupnya anak saya. Oke, ya. Jadi di situ gurunya itu awal kelasnya itu menyampaikan anak-anak itu diminta untuk menuliskan keyakinan kelasnya masing-masing per siswa. Kemudian dari masing-masing siswa itu kemudian dikerucutkan lagi mana yang akan diambil sebagai keyakinan kelas. Betul, siap. Iya. Ya, lanjut. Oke, bagus. Ya, terus mereka itu disuruh menulis mungkin di karton, nanti ditempel di kelas bahwa semua kelas itu sepakat untuk melakukan keyakinan kelas itu selama 1 semester ini. betul. Jadi ketika misalnya keyakinan
keyakinan kelasnya itu misalnya dilanggar, mereka juga sudah punya konsekuensinya sesuai dengan apa yang sudah mereka tulis dengan wali kelasnya. Jadi bukan konsekuensi, lebih ke restitusi sekarang. Ya, karena kalau konsekuensi itu tadi apa? Nah itu ya. Baik, apa yang disampaikan oleh Winda udah betul ya, keyakinan kelas. Karena sekarang ini dengan program implementasi kurikulum merdeka ini, kita akan merubah paradigma kita tentang bagaimana selama ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Selama ini kan kita sebagai seorang guru ataupun ketika kita belajar ada kontrak belajar nih, sebelum bapak memulai pembelajaran, sebelum ibu memulai pembelajaran, kita membuat dulu ya peraturan kelas. Pokoknya anak-anak dilarang misalnya mencontek, jangan sekali-kali keluar kelas tanpa izin, tidak boleh ini misalnya. Nah itu kan peraturan kelas yang selama ini kita lakukan. Nah padahal peraturan kelas itu sifatnya adalah sesuatu yang kadang membebani mereka. Seperti itu. Semua orang itu dengan keyakinan, dengan peraturan ini, mereka terkadang udah kita berikan peraturan yang ketat segimanapun juga, kalau namanya pada dasarnya mereka dalam dirinya masih ingin berontak, tetap saja berontak, tetap saja mereka melakukan kesalahan. Nah makanya kali ini kita akan melakukan perubahan. Misalnya wali kelas ketika masa awal semester, di awal ini pertama tadi kita diagnosis dulu, asesmen diagnosis dulu. Apa asesmen diagnosis? Kita mencari dulu, memahami dulu karakteristik dari siswa tuh. Bisa dengan angket, bisa dengan kita mencari informasi dari orang tuanya atau mencari dari temannya. Itu asesmen diagnostik dulu. Kita pahami dulu nih karakter dari masing-masing. Setelah itu kita melakukan namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini berupa sebuah hal-hal yang positif ya, yang nantinya disepakati secara bersama-sama oleh seluruh komunitas. Karena kita berbicaranya kayak misalnya kelas itu komunitas, guru ini komunitas, ada komunitas praktisi, ada komunitas guru, ada komunitas kelompok siswa berbagai macam. Nah kita sepakati. Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan bukan dari peraturan guru, bukan dari keyakinan guru sendiri, tapi dari betul-betul keyakinan siswa. Kalau kita yakin kepada diri sendiri dan apa yang akan kita lakukan, maka mereka juga tanpa diperintah, tanpa disuruh, mereka akan melakukan dengan keinginan diri sendiri. Seperti itu. Makanya tadi disampaikan oleh Winda bahwa keyakinan kelas ini adalah kesepakatan seluruh siswa yang mereka sendiri nih keyakinan. Makanya di situ nanti kita ada contoh keyakinan kelas. Betul. Ya. Nih, sekarang ini sebetulnya ada fotonya nih, cuma nggak ada. Jadi ada foto jenis mana ya? Kok nggak ada fotonya nih? Ya, pembentukan keyakinan kelas. Dulu tuh peraturan kelas, sekarang itu keyakinan kelas. Karena keyakinan nilai-nilai yang mereka yakini sendiri bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada lagi kata-kata ketika mereka dilarang, tidak boleh, jangan. Jadi sifatnya positif. Dan keyakinan kelas itu juga tidak usah terlalu banyak, tidak usah semua hal-hal yang ini. Jadi nanti dari beberapa itu kita ambil kesimpulan beberapa saja. Jadi kan setiap siswa itu nanti akan menyampaikan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Oh, saya akan menghargai satu dengan yang lainnya. Saya akan datang tepat waktu. Saya ingin saya akan semangat dalam belajar. Gitu. Saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu keyakinan dalam dirinya. Jadi nanti dalam sistemnya, kalau yang kemarin saya lakukan, jadi kita jelaskan dulu tentang keyakinan ada dalam diri mereka. Kita sebagai wali kelas, nanti kita siapkan saja
kertas ini. Jadi mereka nulis sendiri nih. Setelah nulis sendiri keyakinan mereka tadi yang sifatnya gini kita tuliskan sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-katanya mudah diingat. Jangan yang berbelit-belit, jangan sesuatu yang menyusahkan mereka, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau sekolah berarti semua warga sekolah, stakeholder, ya semua dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berarti. Bukan peraturan sekolah, berarti keyakinan sekolah. Kalau di kelas berarti keyakinan kelas. Ya, jadi semua warganya dilibatkan. Jadi nanti mereka keyakinan itu berasal dari diri mereka sendiri, bukan dari kita. Karena selama ini kalau aturan itu berasal dari searah sifatnya. Oke, itu ya. Nah, kali ini kita akan pelajari tadi saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini ketika mereka mendapatkan suatu permasalahan nih di dalam suatu bagian sebetulnya ini teh bentar ada saya lihatkan dulu yang ini segitiga restitusi ini pada ini ya pada hilang itunya Pak Dian gambarnya sama videonya atau yang ini deh ya nih ya saya ini lebih jelas kan ya tadi 15 kontrol baik. Nah ini tadi keyakinan. Nah ini jadi pembentukan keyakinan kelas contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi siswa itu diharapkan mereka berkontribusi dalam membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Nah dari semua keyakinan mereka kelas yang mereka buat itu nanti kita pilih mana yang memang di dalamnya memuat hal-hal yang ini seperti itu. Ya jadi memang dari dalam diri sendiri. Nah kemudian tadi segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Jadi kalau misalnya tadi siswa itu memiliki permasalahan, mereka berbuat salah, kita ajak dialog, ya bukan langsung menyalahkan mereka, langsung menghukum mereka, tetapi ada proses dialog, namanya segitiga restitusi. Pertama di sini adalah menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan apa yang memang sudah mereka lakukan di dalam kelas? Misalnya keyakinan kelas mereka akan datang tepat waktu. Ketika mereka tidak datang tepat waktu, kita tanyakan dulu keyakinan. Apakah kamu paham apa keyakinan yang yang pernah kalian sampaikan di dalam keyakinan kelas? Seperti itu. Kemudian yang kedua, stabilkan identitas. Ya, jadi kita paham bahwa setiap orang itu pasti punya salah. Jadi tidak langsung menjudge mereka ini. Jadi kita stabilkan identitas. Stabilkan identitas itu maksudnya apa yang mereka lakukan itu ya sebetulnya semua orang juga bisa melakukan gitu ya. Itu stabilkan identitas. Baru yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Nah di sini ada kita lihat. Nah ini menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas itu, jadi setiap kesalahan itu pasti ada tujuan tadi Bapak sampaikan. Ya saya sampaikan dari proses pembelajaran. Ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi contohnya nih berbuat salah itu wajar. Kita sampaikan ke mereka. Ya pasti semua orang berbuat wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Misalnya
Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Misalnya, ya, kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas dulu ketika mereka memiliki permasalahan, misalnya berbuat salah. Yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan berdasarkan prinsip yang perilaku, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah ini, jadi kita tanya dulu alasan mereka. Tentu punya tujuan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dari dalam diri sendiri mereka nanti mencari solusi sendiri nih. Ketika mereka dari keyakinan yang sudah diyakini oleh mereka di dalam keyakinan kelas, ini akan timbul dari motivasi intrinsik kita. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Disanaykan tuh. Mereka kan udah, itu hasil dari mereka sendiri keyakinan kelasnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai kebajikan universalnya yang memang sudah disepakati. Sampai seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini kalau kelas ideal menurut kita itu seperti apa? Menurut kamu tuh seperti apa? Oh iya Pak, nggak boleh anak-anak harus datang tepat waktu, selalu semangat untuk belajar, saling menghargai, saling toleransi. Ini kan sebuah gambaran yang ideal sebuah kelas. Nah itu mereka sendiri yang ini kan. Terus yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah masih terus menjadi seperti ini? Ya, apakah akan berubah seperti itu? Apakah sesuai ingin melakukan sesuai dengan keyakinan apa yang diyakininya seperti itu? Itu Bapak Ibu. Nah, demikian pembahasan berkaitan dengan bagaimana kita membangun budaya-budaya positif. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semuanya baik. Hari ini kita akan mencoba membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Sudah pernah mendengar semuanya? Belum. Ya, jadi keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas ini hampir mirip-mirip dengan namanya peraturan-peraturan kelas. Kalau kalian mungkin ketika mulai masuki pembelajaran dengan baik itu dengan guru kelas ya, guru materi pembelajaran maupun dengan wali kelas, tentunya kalian akan ada kesepakatan dulu, akan ada peraturan yang harus kalian lakukan di dalam sebuah kelas ini. Nah, tetapi di sini kita namakan sebagai keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Apa itu kesepakatan kelas? Keyakinan kelas ini adalah sesuatu nilai-nilai yang memang benar-benar kalian yakini. Nilai-nilai yang memang benar-benar kalian diyakini oleh kalian untuk kalian sama-sama memiliki komitmen untuk bisa menjaga keyakinan kalian itu terhadap apa yang memang kalian nantinya dibuat kesepakatan di dalam kelas ini. Nah, biasanya kalau keyakinan ataupun kesepakatan kelas, kalau kita lihat contohnya, misalnya selalu mengerjakan tugas. Kemudian misalnya antara siswa dengan yang lainnya, kalau dulu misalnya tidak boleh ada yang saling membuli ya, atau meremehkan
atau menghargai atau saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Tetapi di keyakinan kelas ini kita akan coba membuat sebuah keyakinan kelas dalam bentuk kata-kata yang positif. Jadi tidak ada lagi kata-kata yang negatif. Kalau dulu kan kalau kita lihat peraturan kelas ini dilarang mencontek, kemudian dilarang makan minum ketika sedang belajar, dilarang saling mengganggu, ya. Kemudian dilarang apa? Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang membuat keributan. Nah, kali ini dalam keyakinan kelas itu kata-kata yang negatif itu kita hilangkan, tetapi dalam bentuk berupa hal-hal yang sifatnya positif. Apa itu dalam hal bentuk positif? Nah, sebuah keyakinan yang ada dalam diri kalian, silahkan bebas saja. Kalian mau apa nih kesepakatan kelas kita? Nah, kalian kan punya keyakinan masing-masing nih, yang memang benar-benar ada di dalam diri kalian. Bahwa apa yang akan saya lakukan nih ketika kalian di dalam sebuah kelas ini, menjadikan kelas ini menjadi sebuah kelas yang kondusif, menjadi sebuah kelas yang efektif, ya, saling menghargai, yang menjadi kelas yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Ya, udah ngerti sekarang tentang keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi kata-kata negatif yang kalian kata dilarang, tidak boleh, jangan, tetapi gunakan hal-hal yang positif dalam bentuk peraturan kelas, dalam bentuk keyakinan kelas. Makanya nanti setelah ini Bapak akan memberikan masing-masing satu lembar note ini. Silakan kalian buat masing-masing satu keyakinan, kesepakatan apa yang akan kalian lakukan di kelas kita ini, ya, di kelas 11.4 ini. Udah ngerti sekarang? Oke. Kalau memang sudah ngerti, nanti setelah ini kalian tulis, ya. Setelah ditulis, nanti kalian silakan ditempel masing-masing. Nah, baru setelah ditempel akan Bapak lihat nih nanti kita akan menggabungkan, karena keyakinan kelas ini juga nanti akan mungkin ada yang sama, ada yang berbeda. Dari yang sama kita akan gabungkan. Oke ya, sekarang Bapak kasih satu-satu. Silakan siapkan alat tulisnya buat keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelasnya dalam bentuk kalimat yang positif, bukan lagi kalimat yang negatif. Ya, bagikan. One. Oke. Kalau sudah dibuat, kata-katanya tidak usah terlalu panjang, yang penting dalam bentuk keyakinan kalian untuk menyepakati apa saja hal-hal yang kita sepakati di kelas ini. Silakan. Ya. Oke, segera. Kalau yang sudah, silakan ditempel masing-masing. Tidak usah tulis nama. Ya. Ih, cepet amat ya orang-orang.
semuanya diharapkan memberikan satu keyakinan, ya, keyakinan dalam diri sendiri apa yang kalian yakini, nilai-nilai apa nih, untuk sama-sama kita melakukan perubahan di dalam kelas ini. Baiklah anak-anak, dari hasil yang tadi kalian buat, ya, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa keyakinan kelas ini berupa sebuah kata-kata yang sifatnya tidak negatif. Tidak boleh, jangan, kata-kata dilarang itu diharapkan tidak digunakan lagi, karena sebuah keyakinan kelas ini memang harus benar-benar berasal dari keyakinan kalian, dari dalam diri kalian, apa yang memang nantinya menjadi sebuah kesepakatan kelas, ya, dimana tidak ada paksaan lagi, tidak ada lagi menjadi sebuah beban buat kalian dalam melaksanakan keyakinan kelas ini, dalam melaksanakan peraturan ataupun kesepakatan kelas. Nah, tadi Bapak masih menemukan di sini ada kata-kata yang kira-kira negatif. Tentunya ini bukannya kita tidak gunakan lagi, tetapi ini dihindari. Karena dengan kata-kata yang negatif itu memunculkan sesuatu yang sifatnya pemaksaan. Tetapi marilah kita bangun saat ini menggunakan dengan bahasa-bahasa yang memang sifatnya kita mengajak, kita memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian agar nilai-nilai kesepakatan keyakinan yang ada dalam diri kalian ini semuanya disepakati di kelas 11 ini. Contoh di sini, alhamdulillah setelah ini Bapak bisa melihat ada beberapa keyakinan kelas yang sudah teman-teman buat, sehingga bersama-sama keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas ini kita patuhi, ya, kita berusaha untuk melakukan hal tersebut. Contoh di sini pertama, kita saling toleransi terhadap teman kelas. Tentunya bahasa-bahasa tidak boleh saling membuli, apalagi saling mengejek, ya. Ini sudah tidak ada lagi. Kita saling membuat kelas ini menjadi kondusif dengan cara saling toleransi, saling menghargai, ya. Menghargai seorang ini sama, ya, hargai ketika ada guru yang sedang menerangkan materi. Nah, ini merupakan keyakinan di dalam diri bahwa kita meyakini bahwa ketika guru sedang melaksanakan materi pembelajaran, ya, kita tentunya harus menghargai, ya, guru yang ada di depan kelas kalian. Nah, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Dalam hal ini saling peduli itu bukan berarti ketika ada tugas saling menyontek, saling membagi tugas ketika ada ujian, tetapi saling membantu dengan yang lainnya ketika ada teman kalian yang kesusahan. Mari bersama-sama kita saling membantu, saling memberikan pertolongan, ya. Di sini ada lagi berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini yang selalu kita merupakan keyakinan yang memang harus selalu kita jaga. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, ya.
Kemudian di sini belajar menghargai waktu untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini keyakinan kelas. Nah ini hal-hal inilah tentunya nanti menjadi sebuah keyakinan yang sama-sama kita sepakati. Kalau sama-sama ini keyakinan kelas ini sudah kita sepakati, Bapak yakin kelas ini menjadi kelas yang kondusif, kelas ini menjadi kelas yang memiliki budaya-budaya yang positif, iklim yang baik, ya. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya untuk saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana setelah kalian mengungkapkan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam diri kalian dan kita masukkan sebagai suatu kesepakatan ini? Ada yang mau memberikan komentar? Jadi maaf dari ada beberapa kalimat yang memang masih termasuk kata-kata yang negatif, kita copot ya, tetapi kita merubah saat ini dengan sebuah keyakinan yang positif ya. Oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalian sepakat dengan keyakinan-keyakinan nilai-nilai keyakinan yang memang saat ini ada di depan kalian? Pertama tadi saling toleransi, ya. Berdoa sebelum memulai pembelajaran, ya. Kemudian meminta izin terlebih dahulu ke guru jika ingin keluar kelas, ya. Yang selama ini biasanya kita lakukan selonong boy saja. Nah saat ini mungkin akan kita sepakat ini nilai-nilai tanpa adanya pemaksaan keyakinan kelas ini, tetapi memang benar-benar ada keyakinan. Karena dengan adanya keyakinan kelas ini, keyakinan dari diri sendiri, maka kalian akan melaksanakannya dengan tanpa adanya sebuah beban, ya, sebuah beban. Tapi kalian melaksanakan dengan senang hati. Bapak berharap dengan kita melakukan sebuah keyakinan kelas ini akan menjadi sebuah perubahan yang positif. Tentunya di kelas 11.4. Kalau sudah tidak ada, silakan ini nanti dijadikan ditempel, ya. Selalu ingat materi keyakinan-keyakinan kelas kalian ini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berbuat sesuatu itu? Tentunya ini menjadi patokan buat kalian. Kalau memang sudah tidak ada lagi, Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.